Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Desisari dengan NPM 207210367 dari kelas 2B Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membacakan presentasi saya yang bertema tentang aspek hukum bisnis perbankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perbankan dan bank. Pengertian perbankan. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Yang kedua, pengertian bank. Ada pengertian bank menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Somari, bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menurut D. Dawijaya, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga, menurut Dr. B.N. Ajuha, bank adalah tempat penyaluran modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. Ada juga pengertian bank menurut beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perbankan dalam memberikan kredit didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang girang. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Intermediasi atau perantara keuangan adalah proses pembelian sejumlah dana yang berasal unit surplus atau penabung dan kemudian menyalurkannya kembali ke unit defisit atau peminjam, yang merupakan unit usaha, pemerintah, dan juga rumah tangga. Sebagai perantara keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utama yang terdiri dari mengumpulkan dana dari publik dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sedangkan fungsi sampingannya terdiri dari yang pertama, menjaga mekanisme pembayaran yang lancar, yang kedua, menjaga transaksi internasional yang lancar, yang ketiga, penciptaan uang, yang keempat, fasilitas investasi, dan yang terakhir, penyimpanan barang berharga. Yang ketiga atau pembahasan terakhir yakni karakteristik risiko dan regulasi perbankan. Yang pertama, karakteristik risiko. Risiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian peluang terjadinya hasil yang buruk. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi on atau off balance sheet karena pergerakan harga pasar.
yang terdiri dari suku bunga, kurva falas, dan lain-lainnya, yang nilainya ditentukan pasar, misalkan ekuitas dan komoditi. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kerugian yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya, antara lain risiko debitur tidak membayar kembali utangnya, atau obligasi yang dibeli tidak dibayar kembali, atau kegagalan pihak lain membayar kewajiban dalam kontrak derivatif. Yang ketiga, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bank atau tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Yang keempat, risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang kelima, risiko strategis adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil direksi bank, juga dikaitkan dengan implementasi strategi tersebut. Yang keenam, risiko reputasi adalah risiko terjadinya potensi kerusakan bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Yang kedua, regulasi bank yang terdiri atas yang pertama, 1 Undang-Undang Perbankan 1998 tentang perubahan Undang-Undang 1992 mendefinisikan setiap jenis bank dan persyaratan serta pembatasan yang diterapkan kepada setiap jenis bank. Yang kedua, Undang-Undang BI 1999 menetapkan BI sebagai bank sentral yang independen, tujuan dan tugas BI. Yang ketiga, PBI tentang audit dan kepatuhan mendefinisikan persyaratan untuk fungsi audit dan kepatuhan di bank. Yang keempat, PBI tentang bank umum menetapkan persyaratan perizinan dan operasional bank umum. Yang kelima, PBI tentang KYC 2001 menetapkan prosedur dan praktek yang harus digunakan bank untuk mengenali nasabah dan memonitor aktivitas rekeningnya. Yang keenam, PBI tentang uji kelayakan dan kepatutan 2003 fit proper test oleh BI terhadap pemegang saham yang pengendali dan manajemen senior bank. Yang ketujuh, PBI tentang risiko pasar 2003 menetapkan persyaratan modal minimum untuk bank umum dengan memperhatikan posisi risiko pasarnya. Yang kedelapan, PBI tentang manajemen risiko 2003 menetapkan persyaratan infrastruktur manajemen risiko bank. Yang kesembilan, PBI tentang rencana bisnis bank umum 2004 mewajibkan bank umum untuk menyusun dan menyampaikan rencana bisnis jangka pendek dan menengah. Yang ke-10, PBI tentang BMK 2005 menetapkan batasan konsentrasi risiko dalam portofolio kredit bank. Ke-11, PBI tentang SID 2005 mensyaratkan bank untuk menyampaikan informasi mengenai seluruh debiturnya kepada Pusat Informasi Kredit. Yang ke-12, PBI tentang Sekuritasi Akses 2005 menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh bank dalam menggunakan dan melaksanakan sekuritasi akses. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian saya dalam menyampaikan materi. Saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.